poinnya. Berarti orang Kristen menyembah Tuhan yang pernah mati, teman-teman. Ingat, orang Kristen sesuai dengan kata Mikana menyembah Tuhan yang pernah mati. Ingat teman-teman semuanya. Typing itu semua. Mikana menyembah Tuhan yang pernah mati. Nah, udah mulai apa dia kan udah mulai ngolok-ngolok ya. Jadi gini. Kan mengolok-olok. Tadi kan Mikana yang ngomong. Iya, iya. Dan? Iya, tapi dia mati dan bangkit, dan kematian dan kebangkitannya itulah yang menyelamatkan kita. Nah, saya mau tanya dulu sama kamu. Tuhan boleh mati, Mikana? Apakah Tuhan boleh mati? Boleh dia mati dan bangkit. Gagal ketuhanannya. Tuhan itu di mana gagalnya? Di mana gagalnya? Oke, saya mau tanya. Itulah makanya dari mana dia takluk kepada maut? Dari mana dia? Hari. Selama 3 hari. Iya, sebentar. Loh, tapi dia bangkit toh. Berarti kan tidak takluk. 3 hari itu mati kan? 3 hari mati kan? Dari mana kita tahu dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut kalau dia tidak pernah mengalami kematian dan bangkit? 3 hari mati kan? Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Dari mana kita tahu bahwa ya sesuatu itu tidak takluk kepada maut kalau dia tidak pernah mengalami kematian dan bangkit? Sama seperti gini. Dari mana? Sebentar dulu. Iya. 3 hari mati. Oke, sebentar dulu, bentar ini. Gini, sama seperti petinju. Dari mana kita tahu dia adalah seseorang yang tidak bisa dikalahkan di ring tinju kalau dia tidak pernah main bertinju di ring? Hah? Jadi dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut kalau dia tidak pernah mati dan bangkit? Justru karena Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit, makanya dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sama seperti gini, seperti Cristiano Ronaldo ya, pemain sepak bola. Dari mana kita tahu kalau dia pemain sepak bola yang tidak bisa terkalahkan? Karena dia sering bermain sepak bola dan memang dia jago main bola. Itu artinya, saudaraku, petinju ya, dari mana kita tahu dia tidak bisa dikalahkan? Dia orang yang tidak terkalahkan. Dari mana kita tahu? Karena dia masuk ring tinju. Nah, dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya tidak takluk kepada maut? Karena dia pernah mengalami kematian tapi dia bangkit dari kematian itu. Nah, itu artinya, makanya saya tanya sama kamu, apa bukti bahwa Tuhanmu itu Maha Pengampun? Atau gini, enggak usah, kayak gini aja. Nanti terlalu susah. Saya mau tanya dulu sama kamu, Ayat Tasya. Kamu percaya nggak di hari kiamat ada kebangkitan? Kebangkitan orang mati? Silakan jawab. Jawab. Kamu percaya nggak di hari kiamat nanti ada kebangkitan orang mati? Inilah kemampuan Mikana asal. Sebentar dulu, jawab dulu Bang Ayat Tasya. Satu saja pertanyaan saya. Oke, udah ini aja. Apakah Ayat Tasya percaya nanti bahwa di hari kiamat kamu akan bangkit? Ya, ada kebangkitan nanti pada masyarakat. Oke, kenapa Ayat Tasya begitu yakin di hari kiamat kamu akan bangkit? Apakah sudah ada yang terbukti di dalam agamamu, ada yang pernah mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan untuk kamu bangkit dari zaman? Gimana pertanyaan kamu terlalu panjang. Oke, saya mute dulu ya. Nih. Ayat Tasya ini kan percaya di hari kiamat ada kebangkitan orang mati termasuk dirinya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan orang mati atau kebangkitan dirimu ya? Nanti kan kamu pasti mati. Terus nanti di hari kiamat dibangkitkan. Nah, kenapa kamu begitu yakin kamu akan bangkit di hari kiamat? Apakah sudah ada yang terbukti di dalam agamamu? Ada yang pernah mati lalu bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan untuk kamu bangkit di hari kiamat? Ya tahu Pak ininya. Jadi dalam Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Itulah jawabannya. Al-Baqarah ayat 2. Bahasa Indonesianya? Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Semua yang tertumpah di dalam Al-Quran itulah benar adanya untuk orang bertakwa. Oke, berarti belum ada jaminan ya? Belum ada jaminan ya? Ada yang pernah mati dan bangkit? Jaminannya tidak ada keraguan. Jaminannya kan harus ada bukti, saudaraku. Ada yang pernah mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan untuk kamu bangkit dari zaman. Apakah kamu pernah lihat Tuhan kamu hidup terus selamanya? Apa kamu pernah lihat? Oke, izinkan saya menjawab. Tuhan kamu sini sekarang. Saya minta Tuhan kamu sekarang. Ada bukti. Karena itu hal yang gaib, tidak bisa dibacakan secara wujud.
Ya. Oke, Kamu sebentar. harus membedakan mana yang wujud dan mana yang bukti. Sedangkan kalau misalnya kamu menuntut mana buktinya, oke, saya minta buktinya. Mana Tuhan kamu? Turun depan rumah saya sekarang. Saya tunggu. Oke. Mute dulu, sabar, saudaraku, sabar. Ini kan tentang jaminan keselamatan kebangkitan di hari kiamat, ya. Sebentar bang, jangan ngegas bang. Jadi gini saudaraku, ya. Kenapa saya begitu yakin di hari kiamat ada kebangkitan termasuk diri saya? Karena sudah ada jaminannya. Jaminan saya untuk bangkit di hari kiamat adalah Tuhan Yesus. Karena gini, sabar. Nanti saya kasih kamu kesempatan ngomong ya. Di 1 Korintus 11 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19, firman Tuhan tertulis, jika Tuhan Yesus tidak pernah bangkit ya, maka sia-sialah semua kita di dunia ini. Nggak akan ada kebangkitan ya. Jadi kalau saya percaya, Mikana, kamu percaya nggak di hari kiamat ada kebangkitan? Oh, percaya. Emangnya Tuhanmu sudah pernah mati dan bangkit untuk kamu sebagai jaminan untuk kebangkitan di hari kiamat? Oh, belum. Oh, kamu itu halu, kata orang nanti sama saya begitu, ya kan? Jadi iman halu itu adalah jika Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit lalu saya percaya di hari kiamat ada kebangkitan, itu halu namanya. Itu yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19, ya. Jika Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, maka tidak akan pernah ada kebangkitan. Sia-sialah semua kita di dunia ini ya. Tetapi di ayat 20 sampai 23, namun yang benar adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus pernah mati dan bangkit. Dialah yang sulung bangkit dari antara orang mati, supaya kita dibenarkan oleh kebenaran Kristus, sehingga kita pun yang percaya kepadanya ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, itulah jaminan kebangkitan saya di hari kiamat. Itu Tuhan Yesus, ada buktinya. Makanya iman orang Kristen itu adalah iman yang paling logis, paling realistis, dan paling terbukti, bukan iman halu. Haleluya. Dengan seizinnya dan menunjukkan kepada satu jalan yang lurus. Jadi apapun yang mengikuti perintah Allah dan Nabi-Nya, insya Allah akan diberi jalan keselamatan tadi kamu pertanyakan seperti itu. Kami mempunyai jaminan, tapi kami tidak. Dalam Islam ini kita semua bergantung kepada Allah, bukan seperti kalian yang menggantungkan Tuhan kamu. Itu beda. Kalau kami bergantung kepada Tuhan, kalau kalian menggantungkan Tuhan, itulah perbedaan antara kamu dengan kami. Itu berbeda, memang jelas. Karena kami tidak pernah menggantung Tuhan kami untuk menebus dosa kami, tidak pernah. Dosa kami tetap kami yang nanggung, biar bagaimanapun. Tapi Allah memberikan Al-Quran sebagai sarana untuk mematuhi aturan dan ajaran semua yang tertumpah di Al-Quran ataupun Al-Hadis. Seperti itu Mikana. Kami tidak pernah menggantungkan Tuhan seperti kalian berharap karena Tuhan yang mati, berharap diampuni dosa. Tidak, konsepnya berbeda. Karena Tuhan ini tempat menyembah, bukan tempat buat digantung, bukan. Itu Mikana ya, harus tahu. Itulah perbedaan antara kamu dengan saya. Kami adalah Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tapi kalau Kristen berbeda, Tuhan tempatnya buat kita gantung. Itu berbeda, ya. Konsepnya berbeda. Itulah sudah saya jelaskan. Semoga menjawab dan semoga Mikana ke depannya menjadi mu'alaf. Karena Mikana sudah percaya yang mati di situ Tuhan. Tuhan ini nggak boleh mati sebenarnya Mikana. Nggak boleh. Walaupun 1 detik pun Tuhan tidak boleh mati. Catat, 1 detik saja Tuhan tidak boleh mati. Oke, sudah ya Bang. Yang saya tanya itu jaminan. Kamu tahu nggak arti jaminannya apa? Jaminan itu harus real Bang, harus ada buktinya. Bukan janji-janji ataupun nanti-nanti. Contoh gini Bang, saya kasih kamu analogi sederhana ya. Ketika abang meminjam uang ke bank, ya kan, terus bilang gini, apa jaminannya? Orang bank nanya, jaminannya apa kamu minjam? Ada sertifikat rumah? Ada sertifikat mobil atau sertifikat mobil BPKB mobil atau apa?
Oh, ada mana? Ya nanti. Kalau kamu nggak tunjukkan jaminannya bang secara real, mana bisa dikasih minjam abang? Itulah perbedaannya, Mikana kamu membandingkan. Sebentar dulu, sabar dulu, Pak. Sebentar dulu. Tidak bisa disamakan hukum Tuhan, tidak bisa disamakan dengan hukum dunia. Sedangkan di dunia ini saja jaminan itu harus ada real, apalagi janji Tuhan. Janji Tuhan itu harus real, bukan sekedar nanti-nanti apa. Makanya nyata bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa akan dijaminkan surga. Itu sudah jelas. Makanya syaratnya apa? Kita beriman, bukan kita menggantungkan Tuhan, bukan. Iya, kalau memang jaminannya nyata, di mana buktinya bahwa Tuhanmu pernah memberikan keselamatan kekal kepada umatnya yang mati, ya, dia bangkitkan dari debu kematian lalu tempatkan di surga. Itulah jaminan yang real. Kalau nanti-nanti, dari mana kamu bisa tahu itu benar apa enggak? Kan hanya janji-janji, bang. Nah, kalau Tuhan Yesus itu bukan janji-janji, nyata bang pengampunannya, nyata keselamatan kekal itu. Dia membangkitkan orang mati lalu tempatkan di surga. Dalilnya di mana? Matius 27 50-53. Efesus 4:8-10. Maka ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Ketika Tuhan bangkit, mereka pun bangkit dan dibawa ke tempat tinggi, yaitu surga. Itulah yang real jaminan keselamatan, bukan sekedar janji-janji, bang. Kalau cuma janji-janji, bagaimana kita tahu itu bisa terbukti dan juga ditepati? Nah, kalau Tuhan Yesus sudah terbukti, makanya jaminan kebangkitan kita di hari kiamat adalah Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit hidup abadi selama-lamanya sebagai jaminan keselamatan atau kebangkitan kita di hari kiamat. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 11:25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup atau bangkit sekalipun ia mati. Wow, haleluya, haleluya. Kamu kan itu hanya menghidupkan, hanya bangkit sebagai manusia. Dalam Al-Quran lebih dahsyat lagi, bukan hanya manusia yang bisa bangkit, sampai keledai pun bisa bangkit. Apa? Tidak percaya? Dalam Al-Quran lebih dahsyat lagi ilmunya. Kalau kamu hanya sekedar manusia, ini binatang bisa bangkit atas izin Allah. Bangkit binatang atas izin Allah. Bukan karena binatangnya, tapi karena atas izin Allah. Lebih dahsyat lagi sebenarnya. Di mana itu? Al-Baqarah 259. Oke, jadi sekarang gini, mana lebih penting binatang atau manusia? Ini termasuk manusia, binatang, bangunan-bangunan. Oke, siapa namanya manusia yang dibangkitkan sama Tuhanmu? Nabi Uzair namanya. Nabi Uzair, terus di mana bang di Al-Quran? Itulah Al-Baqarah 259. Itu menjelaskan tentang bisa dibacakan bang? Seperti orang yang melewati negeri yang bangunan-bangunan telah roboh menutupi reruntuhan, atap-atapnya dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancuran. Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya kembali. Dia Allah. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Al-Baqarah 259. 259? Ya, Al-Baqarah 259. 259? Ini panjang, penjelasannya panjang. Ratus 59. Oke, silakan baca bang. Mana dia orangnya? Seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunan telah roboh menutupi reruntuhan, reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah kehancurannya. Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya kembali. Dialah Allah. Bertanya, beberapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini kepada Nabi Uzair. Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang telah berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan kami akan menjadikan
menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang-tulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya? Nah, Bukan jadi manusia. oke, ini manusia yang dibangkitkan ini sudah ditempatkan di surga. Nabi Uzair. Sudah ditempatkan di surga. Tadi kamu nanya katanya apa pesannya Allah. Itu kan sudah saya jelaskan. Oke, ini saksinya siapa? Ini saksinya siapa? Saksinya siapa? Kalau itu Saksinya seluruh masyarakat di kota tadi. di kota mana? Ini tadi negeri tidak dijelaskan ternyata. Negeri yang bangunan-bangunan telah roboh. Oke, ini coba baca bang pelan-pelan. Mohon maaf bang. Itu kan atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang dalam kurung bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi dalam kurung reruntuhan atau atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali dalam kurung negeri ini setelah hancur. Berarti Nah, itu di situ yang bangkit di situ bangunan-bangunan apa manusia bang? Karena di situ kan bangunan-bangunan. Ini tentang menjelaskan Nabi Uzair. Kalau Al-Qur'an ini jelas ininya. Tapi mohon maaf bang, kan di sini bangunan-bangunan yang roboh seperti reruntuhan. Lalu Allah menghidupkan kembali negeri yang hancur. Iya, Ini kan bangunan bang. Dari kehidupan yang kosong. Di mana manusianya yang dibangkitkan bang? Dari tidak ada manusianya sampai diisi manusia kembali, ya. Bahkan keledai pun juga dijelaskan di situ, tulang belulangnya dikumpulkan atas izin Allah, hidupkannya kembali. Mohon maaf bang, saya bingung bang. Di sini kan berbicara tentang bangunan yang roboh dan runtuh. Terus kenapa jadi manusia yang dibangkitkan bang? Ini kan ada kelanjutannya, Mikana. Dia bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini, lalu Allah mematikannya selama 100 tahun. Mematikan semua negeri, satu negeri itu dimatikan semuanya. Tapi di situ bangunan bang, bukan manusia. Termasuk manusia. Kalau misalnya Indonesia nih, dikatakan misalnya Indonesia dihancur leburkan, apa manusianya tidak mati? Coba ulang lagi sekali lagi bang. Mohon maaf bang ya. Ini kan saya bertanya nih. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang dalam kurung bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi dalam kurung reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali dalam kurung negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya dalam kurung orang itu. Tadi kan di ayat di kalimat sebelumnya kan tentang bangunan. Kenapa di kalimat selanjutnya jadi orang bang? Manusianya nih menjelaskan aku hidup di sehari, karena dia baru hari itu saja. Padahal ternyata dia sudah mati selama 100 tahun lebih. Allah menghidupkannya kembali selama 100 tahun lebih. Ini manusianya pun juga disebutkan menghidupkan kembali bangunan-bangunannya. Terus bahkan keledai pun juga dihidupkan kembali. Ini kan manusia ditanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia bilang, menjawabnya dia cuma setengah hari. Apakah manusia setengah hari? Bukan di sini kenapa bangunan-bangunan yang runtuh, kenapa di kalimat selanjutnya jadi orang bang? Nah ini kan makanya dia kan bingung, karena dia bangkit dari kematian. Dibangkitkan dari kematian. Makanya dia ngomong dia cuma hidup sehari atau setengah hari. Apakah mungkin orang yang baru lahir bisa berbicara? Menurut kamu? Apa itu? Coba. Orang yang baru enggak sebenarnya gini. Orang-orang ini ya, tapi di situ kan mohon maaf ya, saya bingung karena apa? Di kalimat sebelumnya kan tentang bangunan. Terus kenapa kalimat selanjutnya jadi orang gitu kan? Ya kan enggak mungkin. Kemudian bang, pasti manusia, Mikana. Yang bertanya kan pasti manusia, tidak mungkin bangunan. Aduh, coba cerna lagi kalimatnya bang. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri. Kan ada orang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atau atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali dalam kurung negeri ini? Ini kenapa lagi nih?
Nah, mau kabur. Bukan kabur. Ini kenapa ya? Kalau orang ini, padahal kita di sini diskusi ya. Ketika diskusi udah report. Aduh Tuhan. Ya itu apa? Tap ya teman-teman, bantu tap ya teman-teman Kristen ya. Bantu Jawaban tap saya ya. sudah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan Jadi ini Bang. Oh, oke. sangat berbeda. Dengarkan dulu. Sangat berbeda dengan jawaban kamu yang hanya asumsi saja, yang hanya pengharapan saja, yang tidak sesuai dengan kitab. Karena Yesus pun mengaku dialah bukan Tuhan, dia hanyalah. Oke Bang, jadi gini Bang, yang saya tanya, mana buktinya bahwa Tuhanmu Maha Pengampun, dia sudah membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga? Kan itu yang saya tanya. Pertanyaan yang beda kan? Tuhan Maha Loh, nggak ada Pengampun. beda. Ya kalau Maha Pengampun itu kan terbukti dia membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Saya kasih tahu, Allah Maha Pengampun ya. Sebentar. Jangan merokok Bang. Bang, jangan merokok, jangan tunjukkan rokokmu abangku. Tolong. Rokokmu. Kalau Allah Maha Pengampun itu Az-Zumar ayat 5. Ya. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Tuh kan udah datang tuh, remove ayat Tasya. Abang tadi nunjukin rokok. Lagi Maha Penyayang. Surat Toha ayat 82. Sesungguhnya aku pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian telah dalam petunjuk. Surat An-Nisa ayat Tasya, bentar dulu ayat Tasya. Ini sudah datang notifikasi dari TikTok, remove ayat Tasya. Makanya tadi aku bilang jangan tunjukin rokoknya Bang. Karena banyak sekali kalau yang Allah itu Maha Pengampun ya kan. Bang, yang saya tanya itu bukti bahwa Tuhanmu sudah membangkitkan orang mati lalu ditempatkan di surga. Kan manusia mati tuh. Sekarang Kan saya tanya, mana sebentar dulu. Apa kamu pernah lihat? Sebentar. Saya remove dulu ya. Ini sudah datang notifikasi dari TikTok, Bang. Ya. Kamu tadi nunjukin rokok. Pasti kamu juga lihat tuh, bukan saya turunin dia ya. Udah notifikasi dari TikTok suruh hapus ayat Tasya karena merokok. Bang, yang kita tanya itu bukti Bang. Nah, Tuhan Yesus Kristus memberikan pengampunan itu sudah terbukti. Dia membangkitkan orang mati ditempatkan di surga. Saksinya ada 3, Raja Daud, Rasul Paulus, Rasul Matius. Itu yang saya kasih 3 dulu ya. Yaitu di dalilnya di Mazmur 68 ayat 18 sampai 23. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Jadi Tuhan Yesus Kristus membangkitkan orang sudah mati itu, lalu dibawa ke tempat tinggi, dibawa naik ke tempat tinggi. Tempat tinggi itu maksudnya surga. Nggak bisa isap rokok di TikTok Bang ya. Teman-teman Kristen mohon dukungannya dalam doa dan tatap layar ya. Maklum aja apabila kita menjawab pertanyaan sesuai dengan firman Tuhan, pasti ada saja yang tidak terima ya. Giliran kita bertanya di report. Ya. Selamat malam Badan Pegal